Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita berjumpa di masjid ini. Tempat yang paling mulia adalah masjid. Kita akan membahas ayat-ayat yang bicara tentang puasa Ramadan, supaya kita paham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Maka yang membawa Quran bisa dibuka pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang unik di dalam ayat-ayat puasa. Panjenengan perhatikan ayat puasa dimulai dari ayat 183. Ini ada kata-kata tattaqun, bertakwa. Kemudian lanjut terus sampai terakhir itu adalah ayat 187. Sama tutupannya adalah yattaqun, bertakwa. Jadi dari ayat 183 sampai ayat 187 dibuka tentang takwa, ditutup dengan takwa. Maka tujuan inti dari puasa adalah munculnya sifat takwa. Puasa ini melatih kita supaya bertakwa. Takwa itu takut kepada Allah. Maka orang puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima selama masih puasa. Yang sebenarnya halal, sebelumnya halal. Makan itu halal, minum itu halal, ngumpuli istri itu halal. Tapi karena puasa maka jadi haram. Nah, maka dilatih oleh Allah menahan diri. Ini pas haram jangan diambil. Nanti kalau pas halal silahkan diambil. Harta orang jatuh di jalan jangan diambil. Motor orang jangan diambil. Harta apapun milik orang, meskipun hanya satu roti, orang bertakwa tidak berani ngambil. Kenapa? Tahu kalau bahwasanya dia makan maka menyebabkan dosa, menyebabkan nanti bisa masuk ke dalam neraka. Jadi bisa masuk neraka gara-gara satu roti itu bisa. Gara-gara uang satu lembar masuk neraka bisa. Kenapa? Milik orang diambil. Ini uniknya di dalam ayat-ayat tentang takwa. Karena itu pada ayat berikutnya 188 ini sudah tidak ada kaitannya dengan takwa. Tiba-tiba Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Setelah bicara tentang puasa beberapa ayat, kemudian Allah mengatakan jangan makan harta manusia dengan cara yang batil. Apa kaitannya antara puasa dengan jangan makan harta secara batil? Kaitannya adalah orang yang sudah benar puasanya, muncul takwa pada dirinya, tidak akan makan harta orang dengan cara yang batil. Bisnis dengan orang tidak mungkin nipu. Kenapa? Puasanya sudah benar. Kalau puasanya sudah benar, takwanya sudah muncul. Maka kalau ada muslim sudah puasa Ramadan tapi bisnis masih nipu, itu puasanya gagal, nggak berhasil itu. Puasanya sekedar makan, minum, jima, tapi puasa maksiat belum berhasil. Makanya para ulama mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Ini saya tampilkan perkataan dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah bahwasanya puasa itu thalathu darajatin, ada 3 derajat, Pak. 3 derajat, 3 tingkatan. Yang paling rendah shaumul umum, puasanya orang awam. Di atasnya shaumul khusus, puasanya orang khusus. Di atasnya lagi shaumu khususil khusus, puasanya orang yang sangat khusus. Ini bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab tentang Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Jadi di dalam kitab ini disebutkan rahasia-rahasia bersuci, rahasia-rahasia salat, rahasia-rahasia zakat, rahasia-rahasia puasa, rahasia-rahasia haji, rahasia-rahasia atau adab-adab membaca Quran, zikir dan doa. Nah, di sini pada bab rahasia puasa. Kemudian beliau menjelaskan, adapun puasanya orang awam itu hanya menahan perut dan farji dari syahwatnya, seperti sudah dijelaskan di muka.
Maka ringkasnya orang awam puasanya cuma 3, makan, minum, jima, tok, atau puasanya cuma 2, ya, perut sama farji. Adapun puasanya orang khusus menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari dosa-dosa. Berarti puasanya 4, makan, minum, jima, sama puasa dari perbuatan maksiat. Semua anggota tubuhnya dari atas sampai bawah. Adapun puasanya orang yang sangat khusus, puasa hati dari segala sesuatu yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, menahan hatinya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ini yang kita belum bisa. Hati kita kalau dibelah, pikirannya apa itu? Masih mikir dunia kan? Maka masih belum puasa hati. Maka yang paling khusus ini puasanya berarti 5. Makan, minum, jima, kemudian anggota tubuh tidak maksiat, dan hatinya juga puasa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat tentang puasa panjang. Kalau kita bahas semuanya tidak akan selesai satu majelis. Karena itu kita langsung membahas pada bagian tengahnya, yaitu pada ayat 186. Kenapa kita langsung bahas ayat 186? Karena ini adalah keunikan yang kedua dari ayat-ayat puasa. Tadi kan mulai 183 sampai 187 kan. Ternyata di tengah-tengahnya 186 ini ada satu ayat yang nyendil, yang dia bersendiri, tidak bicara tentang puasa tapi bicara masalah lain, yaitu Allah mengatakan wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, ibadi hamba-hambaku anni, tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku maha dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, idza da'ani, kalau dia berdoa kepada saya, falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu ijabai saya atau taati saya, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka iman kepada saya, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Jadi tengah-tengah ayat puasa tiba-tiba ada satu ayat bicara tentang doa. Makanya para ulama mengambil kesimpulan ini mengisyaratkan bahwa bulan puasa bulan berdoa. Salah satu guru saya namanya Syekh Abdullah Al-Qasir dari Saudi. Beliau mengatakan doanya bulan Ramadan itu mustajab siang malam. Ramadan Pak ya, mustajab siang malam. Kemudian beliau menampilkan dalilnya ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat tentang doa di tengah-tengah ayat puasa. Sekarang mari kita tampilkan hadis Nabi yang menunjukkan bahwa doanya orang puasa itu mustajab hatta yuftir. Thalathun, ada 3 orang, haqqun 'alallahi, pasti bagi Allah, alla yarudda lahum da'wah, untuk tidak menolak doa mereka. 1, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka, tidak ditolak doanya. Jadi sekarang ini kalau kita berdoa nggak ditolak. Makanya tadi sebelum majelis saya mulai dengan doa supaya kita semuanya apa? Sudah melakukan hadis ini. Orang yang puasa sampai berbuka doanya tidak tertolak. Kenapa? Karena puasa ini ibadah. Kondisi orang sedang ibadah ini dekat sama Allah. Maka kalau sudah dekat sama Allah, doanya tidak tertolak. Yang kedua, wal mazlum, orang yang didolimi hatta yantasir, sampai dia membela diri atau apa? Mengambil haknya. Wal musafir hatta yarji, dan musafir sampai dia pulang. Ini 3 orang semuanya doanya mustajab. Ada lagi hadis yang lain. Innalis shaim, sesungguhnya orang yang puasa, inda fitri, menjelang buka puasa atau ketika buka puasa, la da'watan ma turaddu, dia punya satu doa yang tidak ditolak. Maka sebelum buka puasa mari kita berdoa. Nanti insya Allah kajian saya tidak sampai adzan, tapi sebelum adzan sudah berhenti.
Kenapa? Supaya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa menjelang buka puasa ini doa yang mustajab. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Derajatnya memang diperselisihkan ulama ya, tapi minimal ada yang mensahihkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu mari pada bulan Ramadan ini kita punya keperluan apa, sampaikan kepada Allah. Keperluan orang itu beda-beda. Ada salah satu kerabat atau teman ya, ada salah satu teman mengatakan kepada saya ditipu orang sampai habis ludes 30 juta. Nggak punya uang 30 juta Pak. Jadi utang 30 juta, ditipu. Nah, ini keperluannya berarti dia butuh uang. Maka ini bulan Ramadan kesempatan yang bagus untuk minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya melunasi utang 30 juta padahal duit nggak punya? Nah, maka saya sarankan bagi kita yang punya hutang ini membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alla u'allimuka kalimatin, maukah kamu saya ajari beberapa kata. Lau kana 'alaika mithlu jabali sabirin dainan, kalau kamu punya hutang sebesar gunung Sabir, gunung yang ada di Yaman, addahullahu angka, Allah pasti melunasi hutang-hutangmu. 30 juta lunas. Jangankan 30 juta, 1 miliar lunas Pak. 1 miliar, jangankan 1 miliar, 1 triliun lunas. Karena ini uang sebesar gunung Sabir, ini lebih dari 1 triliunan ini Pak. Coba silakan panjenengan tumpuk uang 100 ribuan sampai setumpuk gunung. Nah, berapa itu? Banyak, dilunasi. Doanya ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi saya dengan halalmu dari harammu, dan kayakan saya dengan karuniamu dari siapapun selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi berdoa seperti ini harus yakin. Kalau kita berdoa tidak yakin ya nggak dikasih. Jadi mungkin sama-sama ya, 2 orang punya utang, dua-duanya membaca doa ini. Satunya yakin, satunya tidak. Satunya nanti dikasih Allah, satunya enggak dikasih. Maka tidak cukup ucapan, harus disertai dengan keyakinan hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udu Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin dikabulkan." Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka hatinya harus yakin sama Allah. Yakin saya dikabulkan oleh Allah. Yakin saya 30 juta lunas nanti. Yakin 1 miliar lunas. Carane piye? Yang Bu, karena Allah yang mengurusi, bukan kita yang ngurusi. Kadang-kadang kita itu dikasih rezeki oleh Allah tanpa kita sadari Pak. Ada kerabat saya itu jualan baju kurang laku, akhirnya tidak ada penghasilan. Gara-gara tidak ada penghasilan, akhirnya jualan pohong. Jualan pohong malah penghasilannya lumayan. Katanya cuma modal 600 ribu. Kemudian setengah tahun berjalan jualan pohon sudah bisa nabung, sudah bisa melunasi pesantrennya anak-anaknya itu ya. Di pesantren kan setiap bulan harus bayar ya. Nah, pesantrennya anak-anaknya itu 3 bulan sudah bisa dilunasi semua. Masih bisa untuk ngobati anaknya yang sakit, masih ada sisa uang yang bisa disedekahkan. Jadi setengah tahun yang lalu utang-utang, setelah tahun berikutnya sudah bisa sedekah. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Tidak pernah meletik dalam benaknya dodol bohong, nggak pernah.
Tapi gara-gara jualannya yang pertama yaitu baju tidak laku, malah jadi tiba-tiba muncul pemikiran baru. Nyoba kok jodoh, akhirnya dapat rezeki. Kadang-kadang seperti itu. Nah, maka terserah kepada Allah, serahkan sama Allah. Yang penting kewajiban kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini doa perlu dihafalkan. Saya baca, panjenengan tirukan. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini cuma 2 kalimat. Ya Allah, cukupi saya dengan halalmu dari harammu, kemudian kayakan saya dengan karuniamu dari siapapun selainmu. Ini seandainya dibaca dengan bahasa Indonesia gimana? Ya boleh, tapi lebih bagus bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa pilihan Allah. Quran bahasa Arab, Rasulullah bahasa Arab, malaikat Jibril kalau ngomong sama Nabi bahasa Arab, ahli surga nanti juga bahasanya bahasa Arab. Maka bahasa Arab lebih mulia. Kalau bahasa Jawa lebih mulia, pasti Allah bikin ahli surga nanti pakai bahasa Jawa. Monggo melebet, nah, nggak ada monggo melebet di surga. Adanya bahasa Arab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah bicara tentang doa, lalu Allah melanjutkan lagi pembahasan tentang puasa. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, lailatas siyami, pada malam puasa Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, untuk hubungan suami istri. Kenapa Allah mengatakan halal hubungan suami istri di malam-malam Ramadan? Karena dulu di awal Islam haram. Jadi di awal-awal Islam dulu, selama Ramadan ini tidak bisa hubungan suami istri. Makan cuma antara maghrib sampai isya kira-kira, atau sampai tidur. Hubungan ya cuma itu saja. Habis itu nggak boleh hubungan. Habis isya hubungan nggak bisa. Nah, oleh Allah kemudian diubah. Sekarang dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa Ramadan untuk hubungan suami istri. Kenapa dihalalkan? Karena Allah tahu namanya suami tidak lepas dari istri, istri tidak lepas dari suami. Maka disebut garwo, si garane nyawa, nggak bisa dipisahkan, harus gandeng. Makanya Allah mengatakan hunna, mereka para istri, libasul lakum, seperti pakaian bagi kalian para suami, wa antum, dan kalian para suami, libasun, seperti pakaian lahunna, bagi istri. Pakaian kan nggak pernah lepas, Pak. Namanya pakaian tuh nempel terus sama tubuh kita. Di masjid pakaian nempel, di jalan pakaian nempel, di rumah pakaian nempel, di pasar pakaian nempel, nempel terus. Kapan pakaian kita lepas? Pas mandi saja. Habis itu nempel lagi. Selesai mandi, anduan, udah pakai baju lagi. Nah, suami istri mirip itu, nggak bisa dipisahkan. Kalau pisah safar nanti pasti balik lagi, nggak akan safar kemudian tidak kembali, nggak mungkin, pasti balik lagi. Makanya karena suami istri nggak bisa dipisahkan, seperti baju yang nggak bisa dipisahkan pada tubuhnya, maka oleh Allah kemudian dihalalkan untuk melakukan hubungan pada malam-malam Ramadan. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, kuntum, kalian itu, takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian, yaitu melanggar aturan. Ini yang dimaksud oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Pada malam-malam Ramadan dia datang ke rumah, ingin hubungan sama istri. Istrinya mengatakan, saya sudah tidur. Aturannya kalau sudah tidur itu nggak boleh hubungan. Kalau mau hubungan tadi antara maghrib sampai isya sebelum tidur, nah itu masih bisa. Tapi kalau sudah tidur bangun hubungan, haram. Sayyidina Umar bangunkan istrinya, ayo bangun-bangun. Maka istrinya mengatakan, oh saya sudah tidur, nggak boleh hubungan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kamu itu pura-pura tidur, padune ra gelem dijak.
Akhirnya dia nekat hubungan. Allah dari atas langit tahu, oh Umar ngelanggar. Makanya Allah turunkan ayat ini. Allah tahu kalian itu ada yang melanggar. Tetapi Allah kemudian mengatakan fataba alaikum. Lalu Allah memberikan tobat kepada kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Makanya pada malam-malam Ramadan kita disunnahkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkan saya. Ini ada kaitannya dengan ayat ini. Allah sudah menerima tobat kalian dan memberikan maaf kepada kalian. Fal'ana, maka sekarang yaitu setelah turunnya ayat ini, basyiruhunna, silakan kumpuli istri kalian. Ini perintah untuk kumpuli istri. Namanya perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, perintahnya wajib apa sunnah? Kalau wajib berarti kalau tidak ngumpul istri dosa. Malam-malam Ramadan nggak ngumpul berarti dosa. Kalau sunnah berarti nggak dosa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini hukumnya ini apakah wajib ataukah sunnah ataukah apa? Kita perlu ilmu, namanya ilmu usul fikih, Pak. Di dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah mengatakan begini. Kaidahnya mengatakan gini, Pak. Al-amru ba'dan nahyi a'idun ila ma qablan nahyi. Kalau ada perintah setelah adanya larangan, maka hukumnya kembali normal kepada kondisi sebelum adanya larangan. Allah melarang jangan hubungan suami istri pada malam-malam Ramadan dulu, ya, di awal Islam. Sebelum ada larangan itu, hukum hubungan apa? Halal atau mubah. Nah, berarti hukumnya melakukan hubungan suami istri pada malam Ramadan bukan wajib, bukan sunnah, tapi apa? Halal atau mubah. Kembali boleh lagi. Dulunya tidak boleh menjadi boleh lagi. Wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Jadi melakukan hubungan suami istri itu bukan hanya untuk syahwat. Karena kalau hanya untuk syahwat itu berarti mirip binatang. Melakukan hubungan suami istri disuruh mencari apa yang Allah tetapkan untuk kita. Apa yang ditetapkan oleh Allah dalam hubungan suami istri? Satu, ditetapkan adanya pahala. Nah, berarti niatan kita melakukan hubungan cari pahala. Ini jarang, Pak, orang melakukan ini, Pak. Melakukan hubungan karena syahwat tok. Nah, itu enggak bagus. Yang bagus adalah dalam hati niatkan saya pengen dapat pahala. Yang kedua, yang ditetapkan oleh Allah dari hubungan suami istri adalah ya normalnya hubungan muncul anak. Nah, berarti mencari anak dari hubungan suami istri. Wabtaghu, carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Pahala itu nomor satu. Mana dalilnya bahwasanya hubungan ada pahalanya? Mana dalilnya? Ada, Pak, dalilnya. Ini dalilnya. Rasulullah bersabda, walaka, dan untuk kamu. Kamu siapa? Semua orang Islam. Fi jima'ika, di dalam jima'mu, zaujakataka, terhadap istrimu, ajrun, ada pahala. Sabda Nabi ini. Ini khusus orang beriman. Orang tidak beriman nggak ada pahala. Orang munafik hubungan nggak ada pahala. Orang non-Islam hubungan tidak ada pahala. Kafir-kafir hubungan nggak ada pahala. Walaka, dan bagi kamu muslim saja ya melakukan hubungan maka ada pahala. Kemudian Rasulullah bertanya, apa pendapatmu kalau kamu punya anak kemudian dia balik, bukankah
Kalau kamu mengharap pahala, kemudian kalau dia mati kamu juga mengharap pahala, apakah kamu menciptakannya? Apakah kamu yang memberikan hidayah? Apakah kamu yang memberikan rizki? Maka letakkanlah manimu pada tempat yang halal, yaitu hubungan sama istri, bukan sama yang lain. Kalau sama yang lain berarti zina, dosa. Ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Nabi Sulaiman ketika akan melakukan hubungan dengan istrinya, itu meniatkan punya 100 anak, Pak. Karena istrinya Nabi Sulaiman jumlahnya 100. La atufanna, kata Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman, berkata Nabi Sulaiman bin Dawud, la atufanna lailata, sungguh malam ini saya akan hubungan ala mi'ati imra'ah, dengan 100 wanita. Maksudnya 100 istrinya beliau. Bukan 100 wanita golek neng tengah dalan, bukan. Memang 100-nya istri beliau jumlahnya 100. Loh kok oleh 100? Nabi, Pak. Nah, kapan jenengan pengen 100? Jadi nabi dulu. Kalau nggak jadi nabi jangan pengen 100. Panjenengan istrinya 100 dosa. Mati, cepat mati nanti kalau istrinya 100. Ini nabi diberi kekuatan oleh Allah yang besar, maka dia bisa istri 100. Kulluhunna ta'ti bifaris, masing-masing istri saya akan melahirkan seorang ahli kuda yujahid fi sabilillah, yang akan berjihad fi sabilillah. Nah, ini niatan Nabi Sulaiman ketika hubungan suami istri, melahirkan anak, mujahid, membebaskan Palestina. Bagus tak, Pak? Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka mestinya kita kalau hubungan itu niatnya apa kata Allah tadi, wabtaghu ma kataballahu lakum, hubungan carilah apa yang Allah tetapkan untukmu, pahala sama anak, ya. Minimal pahala. Karena sebagian orang itu hubungan tapi nggak mau punya anak, ya. Anakku sakeh kakean wisan, nah, maka hubungan tidak mau punya anak, ya wes yang merasa kakean, ya. Tapi tetap ada niatan pahala, pahala harus diniatkan. Kemudian Allah katakan, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga jelaslah tali yang putih, minal khaytil aswad, atau benang, ya, benang yang putih dari benang yang hitam, minal fajr, yaitu waktu fajar. Yang dimaksud benang putih, benang hitam ini hanya kiasan. Maksudnya makanlah, minumlah sampai jelas terbit fajar. Terbit fajar itu diungkapkan dengan kata-kata benang putih. Malam itu diungkapkan dengan kata-kata benang hitam. Jadi kalau malamnya sudah pergi, sudah ganti pagi, terbit fajar, maka sudah tidak boleh makan minum. Di sini perhatikan kata-kata hatta yatabayyan, sampai jelas. Jelas itu cetha. Kalau fajarnya sudah cetha, nah itu baru tidak boleh makan minum. Fajarnya belum cetha, berarti masih boleh makan minum. Karena itu sering orang bertanya kepada saya, ini saya bangun kesiangan, baru makan 1 suapan atau setengah piring sudah mendengar azan. Gimana ini? Kalau saya berhenti makan tanpa minum, nanti rasanya susah sekali, seret, ya. Boleh enggak lanjutkan minum? Maka saya jawab, boleh, silahkan. Dasarnya 2. Yang pertama ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas terbit fajar. Nah, sekarang ini waktu subuh masih diperselisihkan ulama ahli falak. Ahli falak ada yang mengatakan waktu subuh, jadwal subuh yang ditulis di masjid-masjid tempelkan di masjid-masjid itu sudah benar. Ada yang mengatakan kecepatan 7 menit. Muhammadiyah mengatakan kecepatan 7 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 20 menit, ya. Syekh Albani, Syekh Hilali itu mengatakan kecepatan 20 menit. Berarti terbitnya fajar belum yatabayyan, belum jelas. Karena kalau sudah jelas itu tidak akan ada perselisihan. Adanya perselisihan ini berarti menunjukkan belum
jelas. Tapi kalau kondisi normal, kita mendengar adzan subuh jangan makan lagi. Tapi kalau seperti tadi, kondisi terpaksa, ya, makan belum selesai karena bangun kesiangan, kemudian adzan subuh, silakan dilanjutkan. Dilanjutkan makannya boleh, dilanjutkan minum saja, makannya nggak dilanjutkan juga boleh. Karena kalau melanjutkan makan kan masih lama. Udah, makan nggak harus dihabiskan. Yang penting minumnya yang penting. Ya. Karena kalau makan tok tidak minum seret. Nah, silakan minum 2 gelas, insya Allah sudah mengganti dari makan yang sedikit tadi. Jadi minum yang banyak bisa mengganti makan yang sedikit. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wal ina'u. Rasulullah bersabda, idza sami'a ahadukumun nida, kalau seseorang mendengar azan, wal ina ala yadi, sementara wadah makan masih di tangannya alias belum selesai makannya, fala yadhahu, jangan ditaruh wadah tadi hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai menyelesaikan hajatnya dari makan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Tapi ini berlakunya untuk orang yang terpaksa tadi, Pak. Bukan berarti kita sengaja, ya. Saya tak sengaja lah goreng telur jam 4:30 kurang 5 menit, azan subuh 4:30 kurang 5 menit baru goreng telur. Ini yang neko-neko yang kata ini nggak boleh melakukan hadis ini. Tapi orang yang terpaksa, bangunnya kesiangan, sebelum tidur sudah berdoa, ya Allah bangunkan saya untuk tahajud, ternyata nggak bangun karena saking lelahnya. Sebelum tidur sudah berdoa, ya Allah bangunkan saya untuk sahur, ternyata nggak bangun karena saking lelahnya. Bangun-bangun sudah kurang 5 menit, sementara belum masak nasi, keluar ke warung sebelah rumahnya sudah habis nasinya, harus pergi ke warung yang lebih jauh lagi, dapat nasi nggak dapat lauk, makan belum selesai azan, lanjutkan. Enak Islam ini, tidak susah. Kalau ada perkara sempit dilonggarkan oleh Islam, kalau ada perkara longgar disempitkan oleh Islam. Ini perkara sempit maka dilonggarkan oleh Islam. Sebagian orang mengatakan ini bukan adzan subuh, ini adzan maghrib. Kalau kalian mendengar adzan maghrib sementara makanan belum habis, silahkan lanjutkan makan, meskipun imamnya sudah sholat maghrib, lanjutkan makan. Ini nggak benar pemahaman seperti itu. Yang dimaksud adzan di sini adzan subuh. Taunya dari mana? Silahkan lihat ke riwayat Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dalam bab-bab tentang sahur. Kalau yang dimaksud adzan di sini adalah adzan maghrib, pasti dia meriwayatkan dalam bab-bab tentang buka puasa. Ini beliau menulis bab tentang buka puasa ada, menulis bab-bab tentang sahur ada. Ini hadis disebutkan pada bab-bab tentang sahur, berarti adzannya adzan subuh. Maka nggak usah neko-neko mengartikan hadis dengan pengertian yang macam-macam, tidak sesuai dengan kondisi kalimat yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan thumma, kemudian atimmu, sempurnakanlah asyam, puasa, ilal lail, sampai malam. Jadi puasa itu sampai malam. Apa yang dimaksud malam? Orang-orang Syiah yang sesat, mereka mengatakan malam itu kalau sudah gelap. Maka kalau mau berbuka, lihat langitnya gelap tidak, langitnya masih terang, jangan berbuka. Itu orang Syiah sesat. Lah terus yang tidak sesat gimana? Yang tidak sesat yang mengikuti sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Beliau mengatakan, idza aqbala al-lailu min hahuna faqad aftara as-shaim. Idza aqbala al-lail, apabila malam sudah datang, min hahuna, dari arah sana. Arah mana? Arah timur. Karena malam itu awalnya dari timur, gelapnya itu dari timur dulu, merembet ke barat. Karena matahari kan tenggelam di barat, otomatis yang paling terang ya barat, paling gelap ya timur. Wa adbarun nahar min hahuna, dan siang sudah pergi dari arah sana, dari arah barat. Wa gharabatis syamsu, dan matahari sudah ambles.
faqad aftaras shaim. Berarti orang puasa sudah masuk waktu buka puasa. Jadi yang dimaksud al-lail, malam, pada ayat tentang puasa itu adalah gharabatis syamsu, ketika matahari sudah tenggelam. Meskipun langitnya masih cerah, Pak. Nanti coba dilihat ya, pas adzan maghrib itu langitnya masih terlihat tidak? Kalau masih terlihat berarti belum gelap, tapi sudah boleh buka puasa. Kenapa? Karena malam itu bukan gelap, malam itu adalah tenggelamnya matahari. Makanya kelompok ahli sunnah dengan kelompok orang-orang Syiah itu sebenarnya dari masalah puasa saja sudah bisa diketahui mana yang benar. Ahli sunnah mendengar azan maghrib langsung bismillah, makan kurmanya. Kurma dulu, Pak, jangan kolak dulu, karena sunnahnya buka puasa dimulai dengan kurma. Kalau ada kurma, kalau tidak ada kurma, air putih. Air putih nggak ada buah-buahan yang manis, karena buah-buahan yang manis itu menyerupai kurma dari dua hal. Satu, belum terkena api, belum dimasak dengan api, dan dia manis. Kalau buah-buahan yang manis tidak ada, baru kolak. Jadi kolak itu urutannya nomor 4, kurma, air putih, buah-buahan yang manis, kolak. Orang Indonesia sebagainya membalik ya, kolak C. Kebalik, nomor 4 kok kamu ambil nomor 1, salah. Wala tubashiruhunna, jangan kalian mengumpuli istri, wa antum akifuna fil masajid, ketika sedang iktikaf di masjid. Ini bicara tentang iktikaf. Makanya termasuk amalan yang disyariatkan ketika Ramadan itu melakukan iktikaf. Apa iktikaf itu? Iktikaf itu artinya tinggal di masjid untuk ibadah. Jadi tinggalnya harus di masjid. Kalau di rumah bukan iktikaf. Di masjidnya untuk ibadah, bukan untuk tidur. Kalau di masjid untuk tidur, ya dari rumah membawa bantal sampai masjid turu, bukan iktikaf. Iktikaf itu untuk ibadah. Oh, berarti iktikaf nggak boleh tidur? Bukan. Iktikaf boleh tidur. Orang ibadah ngantuk, boleh nggak tidur? Boleh. Tapi kalau datang dari rumah bawa bantal, begitu masuk masjid tidur, itu bukan iktikaf. Karena tidak ada niatan untuk ibadah. Niatannya turu tok. Tapi niatannya untuk ibadah, ngantuk silahkan tidur, nanti tidurnya sudah habis, silahkan ibadah lagi kepada Allah. Nah, ketika iktikaf tidak boleh hubungan suami istri. Maksudnya gimana? Nggak boleh pulang untuk hubungan. Sedang iktikaf, kemudian dipanggil istrinya, pulang ke rumah, hubungan, dosa. Ya bukan dosa, maksudnya iktikafnya batal. Bukan sampai dosa ya, tapi apa? Iktikafnya batal. Iktikaf tujuannya apa? Tujuannya mencari Lailatul Qadar. Oh, berarti Lailatul Qadar tidak bisa didapatkan oleh orang yang di rumah. Bukan begitu. Di rumah kita ibadah juga dapat Lailatul Qadar. Tapi biasanya kalau kita di rumah itu tidur, Pak. Kalau di masjid biasanya apa? Semangat ibadah. Jadi kalau kita iktikaf itu lebih semangat, sehingga dapatnya Lailatul Qadar insya Allah lebih banyak. Tapi kalau di rumah biasanya tidur, sehingga dapatnya Lailatul Qadar lebih sedikit. Maka tujuan iktikaf ini adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Iktikaf itu ada 3 tingkatan. Yang pertama iktikaf yang wajib. Kalau seseorang bernazar, kalau saya sembuh saya iktikaf, itu namanya nazar ya. Sembuh betul berarti wajib iktikaf. Bawahnya lagi iktikaf yang sunnah, yaitu 10 hari full di akhir Ramadan. Malam 21 masuk masjid iktikaf. Keluar dari masjid kalau sudah selesai puasa Ramadan, balik ke rumah. 10 hari full nggak keluar. Seperti di masjid ini dulu Dr. Ahmad Faisal, Dr. Sugeng itu iktikaf di sini sama dosennya. Itu 10 hari full nggak keluar. Nah, itu iktikaf sunnah namanya. Bawahnya lagi iktikaf mustahab. Mustahab itu sama dengan sunnah tapi derajatnya lebih rendah. Yaitu iktikaf yang selain 10 hari terakhir.
misalnya hanya 3 hari, misalnya hanya semalam, misalnya iktikaf kalong, malam iktikaf, siang balik ke rumah, itu juga iktikaf namanya, tapi iktikaf mustahab. Nah, mari kita niatkan nanti kalau sudah masuk malam 21 kita melakukan sunnah iktikaf ini. Iktikaf mana yang dipilih silahkan. Mau iktikaf yang sunnah berarti panjenengan persiapan baju untuk 10 hari di masjid. Atau iktikaf yang mustahab berarti nggak usah persiapan baju. Iktikafnya malam saja. Maghrib buka puasa di rumah, ya kan? Kemudian setelah maghrib datang ke salat maghrib datang ke masjid, setelah maghrib nggak pulang sampai isya, sampai tarweh, sampai menjelang subuh. Jam 4 baru pulang ke rumah makan sahur. Nah, itu iktikaf ngalong seperti itu nggak apa-apa. Wah, itu terlalu berat untuk saya bisanya iktikaf mulai jam 11 malam, ya nggak apa-apa. Yang penting iktikaf lah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, pokoknya tinggal di masjid untuk ibadah, itu namanya iktikaf. Tujuannya cari Lailatul Qadar, terutama malam 21, 23, 25, 27, 29. Karena malam-malam ganjil diharapkan Lailatul Qadar. Iktikafnya di mana? Fil masajid, di masjid-masjid. Berarti harus di masjid. Kalau tidak di masjid enggak sah. Oh, berarti mushola tidak sah. Bukan begitu. Mushola itu ya masjid. Maka perlu diketahui apa definisi masjid. Al-masjidu, masjid adalah maudhi'un, satu tempat, yubna, yang dibuat, lis-salati, untuk salat, fihi, padanya, abadan, selama-lamanya. Itu namanya masjid. Seperti masjid ini dibangun untuk salat, sampai kapan? Sampai kiamat. Tidak ada masanya. Ini dibuat masjid sampai 2026. Nanti kalau sudah 2026 kita akan buat menjadi pabrik, bukan masjid namanya. Itu namanya apa? Namanya langgar atau apalah, terserah kasih nama apa. Namanya bukan masjid. Tapi masjid kecil maupun masjid besar, kalau orang Indonesia mengatakan kecil itu mushola, besar itu masjid. Nah, tapi kalau sudah ditetapkan untuk tempat sholat selama-lamanya, berarti namanya masjid. Bisa kita iktikaf di situ. Maka iktikaf di mushola kecil, yang penting sudah ditetapkan sebagai masjid untuk selama-lamanya, sudah diwakafkan, itu berarti sudah sah. Allah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Ini aturan Allah, jangan dilanggar. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengajian kita tutup. Kemudian karena waktu menjelang buka puasa mustajab doa, maka kita berdoa kepada Allah. Saya pimpin, panjenengan cukup mengaminkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.